Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutiara Azki Ramadhani dengan NIM 2503010090, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan. Pertanyaan pertama, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Jawabannya, pendidikan sebagai transfer ilmu pengetahuan memandang pendidikan hanya sebagai proses penyampaian materi dari guru kepada peserta didik, dengan keberhasilan diukur dari nilai dan penguasaan pelajaran. Implikasinya, praktik pendidikan di sekolah cenderung berfokus pada ceramah, hafalan, dan ujian, sehingga peserta didik kurang dilatih berpikir kritis, dan pengembangan karakter sering terabaikan. Sebaliknya, pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya menekankan pengembangan seluruh potensi peserta didik, meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Implikasinya, sekolah tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, kepribadian, serta kemampuan sosial peserta didik agar siap hidup bermasyarakat. Pertanyaan kedua, tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Jawabannya, kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan praktik pendidikan di lapangan disebabkan oleh faktor struktural dan kultural. Faktor struktural meliputi ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas guru yang belum merata, serta kebijakan pendidikan yang kurang sesuai dengan kondisi daerah. Faktor kultural meliputi budaya belajar yang masih berorientasi pada nilai dan kelulusan, bukan pada proses pelajaran dan pembentukan karakter. Contoh konkret terlihat pada tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan karakter, namun praktik di sekolah masih berfokus pada ujian dan nilai, sehingga perilaku mencontek masih sering terjadi. Pertanyaan ketiga, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan alat reproduksi sosial. Jawabannya, yang pertama adalah sebagai agen perubahan sosial, pendidikan berperan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi perubahan zaman. Contohnya pendidikan literasi digital di Indonesia membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan yang kedua adalah sebagai alat reproduksi sosial, pendidikan dapat mempertahankan struktur sosial yang ada. Contohnya, perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di kota dan di desa menyebabkan kesenjangan kesempatan sosial. Pertanyaan keempat, menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Jawabannya, keluarga berperan sebagai lingkungan pendidikan pertama yang menanamkan nilai dasar seperti kejujuran dan sikap tanggung jawab. Sekolah berperan mengembangkan pengetahuan disiplin dan keterampilan sosial, sedangkan masyarakat berperan memperkuat nilai dan perilaku peserta didik melalui lingkungan sosial. Apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal, pembentukan karakter peserta didik menjadi tidak seimbang. Misalnya, kurangnya peran keluarga dapat menyebabkan peserta didik mengalami masalah perilaku meskipun sekolah telah mendidik dengan baik. Pertanyaan terakhir, kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum.
Bagi guru, perubahan kurikulum menambah beban adaptasi dan administrasi pembelajaran. Bagi peserta didik, perubahan kurikulum dapat menimbulkan kebingungan dan mengganggu proses belajar. Dan terhadap mutu pendidikan, perubahan kurikulum yang terlalu sering menyebabkan kurangnya konsistensi dan efektivitas dalam peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.